A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahab li min ladunka waliya. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Allah terdapat al-syamsiyah, yaitu al bertemu dengan huruf lam. Kemudian lafaz la dibaca panjang merupakan bacaan matobi'i sebab ada huruf lam berharokat fathah panjang. Kemudian ar-rahmani, al-nya menggunakan al-syamsiyah juga karena al-nya bertemu dengan huruf ro. Kemudian lafaz ma bacaan matobi'i sebab huruf ma berharokat fathah panjang. Kemudian ar-rahimi, al-nya merupakan al-syamsiyah karena al bertemu dengan ro. Kemudian ro-nya juga termasuk ro tafhim. Ro yang dalam lafaz ar-rahmani juga termasuk bacaan ro tafhim. Karena kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Kemudian hi bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Selanjutnya ka. Pada ayat pertama terdapat lafaz kaf ha ya ayn shad. Kaf, ka bacaan mad lazim harfi muhaffaf. Sebab kenapa? Sebab ada mad bertemu sukun dalam bentuk huruf berupa huruf kaf. Kemudian ha bacaan mad tabi'i sebab ha berharokat fathah panjang. Kemudian ya bacaan mad tabi'i sebab ya berharokat fathah panjang. Ain, a bacaan mad lazim harfi muhaffaf sebab mad bertemu sukun dalam bentuk huruf yang berupa huruf ain. Kemudian shad di sini merupakan bacaan mad lazim harfi muhaffaf. Karena kenapa? Karena shad di sini merupakan mad bertemu dengan sukun dalam bentuk huruf. Hurufnya apa? Hurufnya berupa huruf shad. Kemudian pada ayat yang kedua, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Pada huruf ro yang dibaca dhamma ini merupakan hukum bacaan ro tafhim. Kemudian karena kenapa? Karena ro di sini berharokat dhammah. Kemudian rahmatin, ro-nya juga termasuk ro tafhim karena ro dibaca fathah. Kemudian ro pada lafaz rabbika, ro-nya termasuk bacaan ro tafhim. Karena kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Abdahu, ada huruf ba sukun. Ba sukun di sini merupakan contoh bacaan qalqalah sughra. Karena kenapa? Karena ada huruf qalqalah berupa huruf ba yang matinya asli. Nah, selanjutnya ada huruf hu yang dibaca panjang bertemu selain huruf hamzah atau alif, itu disebut bacaan mad silah qasirah. Kemudian ada lafaz Zakaria, ri-nya bacaan ro
tarkik karena ro dibaca kasroh. Ya, bacaan mat tabi'i. Sebab kenapa? Sebab ada huruf ya yang berharokat fathah dan diikuti alif. Nah, selanjutnya kita ke ayat yang ketiga. Idznada rabbahu nidaan khafiyah. Nah, di sini ada huruf na, di mana na ini merupakan bacaan mat tabi'i sebab ada fathah diikuti alif. Kemudian ada huruf da yang dibaca panjang yang merupakan bacaan mat tabi'i karena kenapa? Karena ada huruf dal yang berharokat fathah panjang. Kemudian ada rabbahu, ro-nya merupakan bacaan ro tafhim sebab ro dibaca fathah. Kemudian ada lafadz hu yang dibaca panjang yang merupakan bacaan mad silah qasirah. Kemudian ada lafadz nidaan, da bacaan mad wajib muttasil. Sebab kenapa? Sebab ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya berapa? 3,5 alif atau 5 harokat. 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian ada lafadz khafiyah. Ya, di sini mula berharokat fathah tanwin karena dibaca waqaf, kemudian dibaca fathah panjang. Itu disebut bacaan mat iwad. Kemudian pada ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Qala, qa bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Rabbi, ro-nya bacaan ro tafhim. Kemudian ada lafadz ini, nunnya sendiri itu merupakan bacaan gunnah musaddadah sebab ada huruf nun bertemu dengan tasdid ataupun nun yang ditasdid. Kemudian lafadz ni berharokat kasroh dan diikuti oleh ya sukun, itu termasuk bacaan mat tabi'i. Wahanal azmu, al-azmu, alnya bacaan al-qamariyah sebab ada al bertemu dengan huruf ain. Minni, nah ini huruf nunnya termasuk gunnah musyaddadah. Terus ni sendiri di mana nun berharokat kasroh diikuti ya sukun, itu termasuk bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Washta'ala ra'su. Nah, ar-ra'su, alnya merupakan al syamsiyah karena al bertemu dengan huruf ro. Nah, ro-nya sendiri bacaan ro tafhim sebab ro berharokat fathah. Kemudian ada lafadz syaibau walam akun. Nah, huruf ba di sini berharokat fathah tanwin di mana tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ini termasuk bacaan bacaan idgham bi gunnah sebab huruf tanwin bertemu dengan huruf wawu. Nah, kemudian ada lafadz lam akun. Nah, ini ada huruf mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini merupakan bacaan idhar syafawi. Kemudian ada akum bidu'aika. Nah, lafadz nun sukun ini bertemu dengan ba. Ini merupakan bacaan iklab di mana nun sukun bertemu ba maka termasuk bacaan iklab. Kemudian lafadz bidu'aika.
Aika itu termasuk bacaan mat wajib muttasil. Sebab kenapa? Sebab ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian pada lafadz Rabbi syaqiyya, ro-nya bacaan ro tafhim karena ro dibaca fathah. Kemudian syaqiyya, ya yang mulanya berharokat fathah tanwin karena dibaca wakof maka menjadi fathah panjang. Ini termasuk bacaan mat iwad. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim ro'ati akiron fahabli min ladunka waliya. Wa ini nunnya sendiri itu merupakan bacaan gunnah musyaddadah. Sebab kenapa? Sebab huruf nun bertasdid. Kemudian huruf ni berharokat kasroh dan diikuti oleh ya sukun. Ini termasuk bacaan mat tabi'i. Kemudian selanjutnya khiftul mawali. Nah, lafadz al-mawali ini termasuk bacaan al-qamariyah. Sebab kenapa? Sebab al bertemu dengan huruf mim. Wah di sini panjang karena termasuk bacaan matobi'i, yaitu fathah diikuti alif. Miwaroi merupakan bacaan idgham bihunah. Sebab nun sukun bertemu huruf wawu. Nah, kemudian ada waroi, roi ini dibaca panjang karena termasuk mat wajib muttasil, yang mana ada huruf mat diikuti hamzah dalam satu kalimat. I ini berharokat kasroh dan diikuti ya sukun. Ini sudah jelas bahwa merupakan bacaan mat tabi'i. Kemudian ada wakana, ka bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian wakanatim ro'ati, ini ada mim sukun bertemu ro, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ro. Ati, ti bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Oh ya, tadi ada yang tertinggal bahwa ro di sini juga merupakan bacaan ro tafhim karena ro berharokat fathah. Kemudian akiron fahabli, ini ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini termasuk bacaan ikhfa syafawi. Kemudian ada fahabli. Nah, ini bak sukun yang matinya asli, ini termasuk bacaan qalqalah sughra. Kemudian li yang dibaca panjang, ini termasuk bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Min ladunka. Nah, ini non sukun ini bertemu dengan huruf lam, sehingga ini merupakan bacaan idgham bila guna. Di mana idgham bila guna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf lam ataupun ro, dan di sini bertemunya dengan huruf lam. Kemudian ada dunka, miladunka. Nah, ini nun sukun bertemu huruf kaf. Ini termasuk bacaan ikhfa syafawi. Kemudian pada akhir ayat ada lafadz waliya, di mana ya ini berharap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltafithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin.
qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadayyar wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Nah, pada lafadz qa ini termasuk bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian qailun ini bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ada lafadz lum minhum, qailum minhum. Nah, ini ada harokat tanwin di mana dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini termasuk bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian mimnya sendiri ini termasuk bacaan gunnah musyaddadah di mana mim yang berharokat tasydid. Di mana mim bertasydid ini termasuk gunnah musyaddadah. Kemudian minhum ini nun sukun bertemu dengan ha, bacaan idhar halqi di mana idhar halqi ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghin. Nah, di sini yang bertemu adalah huruf ha. Kemudian minhum la yaqtulu. Nah, mim sukun di sini bertemu dengan huruf lam. Ini termasuk bacaan idhar syafawi. Kemudian taqtulu, qaf yang matinya asli. Ini termasuk bacaan qalqalah sughra. Kemudian ada lafadz lu, bacaan matopi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian yu juga termasuk bacaan matopi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Nah, wa alquhu, alqu. Nah, alnya sendiri adalah bacaan al-qamariyah sebab al bertemu dengan huruf qaf. Kemudian ku, bacaan matopi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Fi, bacaan matopi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Wayabati, ya-nya bacaan matopi'i sebab ya berharokat fathah panjang. Al-jubbi, alnya bacaan al-qamariyah sebab al bertemu huruf jim. Kemudian yaltaqithu. Nah, toknya ini merupakan bacaan qalqalah sughra di mana huruf qalqalah yang berupa tok dibaca. Kemudian lafadz yaltaqithu, toknya merupakan bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah berupa tok yang matinya asli. Kemudian ba'dus sayyarati. Nah, lafadz as-sayyarati ini termasuk bacaan al-syamsiyah karena al bertemu huruf sin. Ya, bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian roknya ini termasuk bacaan rok tafhim karena rok dibaca fathah. Kemudian ingkungtum, nun sukun bertemu kaf. Ini merupakan bacaan ikhfa syafawi. Kemudian kungtum. Nah, nun sukun ini bertemu huruf ta. Ini merupakan bacaan ikhfa syafawi. Kemudian mim sukun bertemu fa. Kuntum fa'ilin. Ini merupakan bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan fa. Fa bacaan matopi'i sebab fa dibaca panjang karena
berharokat fathah panjang. Fa'ilina ini merupakan bacaan mat arid li sukun. Nah, kemudian pada ayat yang ke-11, qalu ya abana. Qalu, ko-nya itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian ya abana. Nah, ini merupakan bacaan mad jaiz munfasil. Karena kenapa? Karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ba bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ma dibaca panjang sebab fathah diikuti alif. Ini termasuk bacaan mad tabi'i. La ta'manna. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian nunnya di sini merupakan bacaan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Dan na dibaca panjang sebab termasuk bacaan mad tabi'i di mana fathah diikuti alif. Ala la bacaan mad tabi'i sebab lam berharokat fathah panjang. Kemudian Yusufa, yu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Wa inna. Nah, lafat inna nunnya itu termasuk gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Dan na yang dibaca panjang ini termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Kemudian lahu, hu-nya dibaca panjang. Ini termasuk bacaan mad silah qasirah di mana hu dibaca panjang bertemu selain hamzah ataupun alif. Lana, na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Syihuna bacaan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf sehingga cara membacanya disukun. Lana syihun. Nah, ini termasuk bacaan mad arid li sukun. Kemudian arsilhu ma'ana ghadan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya berbunyi arsilhu. Nah, ini arsil. Roknya ini termasuk hukum bacaan rok tafhim di mana rok sukun didahului harokat fathah. Kemudian ma'ana, nanya dibaca panjang karena termasuk bacaan mad tabi'i. Fathah diikuti alif. Wadayyarta. Ini termasuk bacaan ihfa syafawi karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian yarfa. Ya. Ini roknya termasuk bacaan rok tafhim sebab rok didahului huruf fathah. Nah, kemudian wayal ab. Nah, ini lafadz ba yang dibaca sukun ini termasuk bacaan qalqalah sughra di mana ada huruf qalqalah berupa ba yang matinya asli. Kemudian wa inna. Nah, di sini bacaan gunnah musyaddadah sebab na berharokat, na bertasydid. Kemudian na berharokat fathah diikuti oleh alif. Ini termasuk bacaan mad tabi'i. Lahu, lana, wa inna lahu lahafidun. Nah, hu di sini dibaca panjang. Ini karena termasuk bacaan mad silah qasirah. Lahafiduna, ha bacaan mad tabi'i sebab berharokat fathah panjang.
Filuna ini sama dengan yang di atas, yaitu bacaan mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca sukun. Kemudian qala, qanya bacaan mad tabi'i. Ini nunnya sendiri bacaan guna musyaddadah karena tasdid, nunnya bertasdid. Kemudian ni harokatnya kasroh diikuti oleh ya sukun. Ini termasuk bacaan mad tabi'i. Layah zununi. Nih di sini nah ini bacaan mad tapi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Berarti ini termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Antadhabu. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan tak, bacaan ifa syafawi. Bu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Bihi. Nah, ini termasuk bacaan mad silah qasirah karena ada hi yang dibaca panjang bertemu selain huruf hamzah ataupun alif, yaitu huruf wawu. Kha bacaan mad tabi'i. Kemudian ayyakulahu. Nah, ini nun sukun bertemu ya, bacaan ikhfa syafawi. Al-dhi'bu, ini bacaan al-syamsiyah karena al bertemu huruf dal. Kemudian wa antum, nun sukun bertemu dengan tak. Ini bacaan ikhfa syafawi juga. Terus mim sukun bertemu ain, wa antum anhu, ini bacaan idhar syafawi. Kemudian ini ada nun sukun bertemu ha, ini bacaan idhar halqi. Terus wa filuna, wa bacaan mad tabi'i, filuna bacaan luna, ini bacaan mad arid li sukun. Qalu, qa bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu juga bacaan mad tabi'i. Lain akalahu. Nah, ini nun sukun bertemu hamzah atau bertemu alif. Maka termasuk bacaan idhar halqi. Kemudian adzibu. Nah, ini al bertemu dengan huruf dal. Ini termasuk bacaan al-syamsiyah. Wa nahnu usbatun. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat. Ini termasuk bacaan idhar halqi. Wa inna idzal la khasirun. Nah, ini nunnya sendiri itu bacaan guna musyaddadah karena nun bertasdid. Kemudian ini ada bacaan mad bertemu hamzah di lain kalimat. Ini termasuk bacaan mad jaiz munfasil. La kha bacaan mad tabi'i sebab kha berharokat fathah panjang. Siruna bacaan mad arid li sukun. Kemudian kita ke ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Nah, di sini ada mim bertasdid. Ini termasuk bacaan gunnah musyaddadah. Kemudian ma sendiri yang dibaca panjang termasuk bacaan mad tabi'i. Dhahabu. Bu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Hi bacaan mad tabi'i. Dan juga ini termasuk bacaan mad silah qasirah karena ada mad silah ataupun hi yang dibaca panjang bertemu dengan huruf wawu. Ajma'u ayyaj'alu. Nah, ini u-nya panjang. Ini termasuk bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, ada yang terlewat jim. Jim di sini termasuk bacaan qalqalah karena ada huruf jim yang matinya asli. Kemudian pada lafaz selanjutnya ayyaj'alu. Nah, ini nun sukun bertemu ya. Bacaan idgham bi guna.
Kemudian jim yang matinya asli ini termasuk bacaan qalqalah sughra. Lu dibaca panjang termasuk bacaan mat tabi'i. Fi. Nah, di sini ada fi yang dibaca panjang. Ini termasuk bacaan mat tabi'i. Goya batil jubbi. Nah, ini ianya sendiri bacaan mat tabi'i. Al jubbi, alnya ini termasuk bacaan al qamariyah. Al jubbi apabila dibaca waqaf menjadi fil goya batil jub. Ba-nya hilang, ba-nya menjadi sukun, sehingga ini termasuk bacaan qalqalah kubra karena huruf qalqalah ba yang matinya karena waqaf, dibaca waqaf. Wa auhayna. Nah, yang dibaca panjang ini bertemu dengan hamzah, ini termasuk bacaan mad jaiz. Wa auhayna, nah di sini bacaan mad jaiz munfasil karena nah dibaca panjang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian la tunabbi annahum. Nah, ini nun bertasydid ini termasuk bacaan gunnah musyaddadah. Terus ada mim sukun bertemu ba. Ini bacaan ikhfa syafawi. Nah, kemudian ada bi amrihim. Ini mim sukun bertemu ra. Ini bacaan idhar syafawi. Nah, kemudian ada mim sukun bertemu ha. Ini bacaan idhar syafawi. Kemudian hanya sendiri dibaca panjang termasuk bacaan mat tabi'i. Dza juga termasuk bacaan mat tabi'i. Wahum la yash'urun. Mim sukun bertemu lam. Ini bacaan idhar syafawi. Kemudian la bacaan mat tabi'i. Terus yash'uruna ini bacaan mat arid li sukun karena ada mat tabi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Kemudian saya akan mencoba menulis surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wannas min syarril waswasil khannasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wannas. Shadaqallahul